Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 6, tema 3, subtema 3. Yang dalam tatap muka kali ini kita akan membahas tentang cara kerja rangkaian listrik, seri, paralel, dan campuran. Namun sebelum kita melanjutkan materi, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajarannya pada tatap muka kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi rangkaian listrik sederhana. Diharapkan nanti setelah anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran ini selesai, maka diharapkan bisa mengidentifikasi atau menunjukkan mana rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Ya, bisa membedakan nanti dalam melihat cara rangkaiannya atau cara ujiannya. Yang kedua, peserta didik melakukan percobaan cara kerja rangkaian listrik sederhana. Nah, di sini nanti diharapkan anak-anak sekalian setelah mengikuti pembelajaran ini bisa atau dapat melakukan percobaan pengamatan cara kerja rangkaian listrik, ya, terutama di rumah nanti. Jangan lupa didampingi orang tua, saudara, kakak, atau siapa yang sudah tahu tentang listrik. Karena nanti kalau tidak didampingi akan bahaya. Jadi silakan nanti dengan pendampingan orang tua atau saudaranya, anak-anak mengamati bagaimana cara kerja rangkaian listrik sederhana, baik itu seri, paralel, atau campuran, atau dengan menggunakan alat-alat sederhana dengan baterai, baik yang disusun seri atau yang disusun dengan paralel atau campuran dengan baterai, batu baterai saja bisa, dengan pendampingan orang tua tentunya. Itu tujuan pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan untuk penyemangat pagi kita ini dalam pembelajaran. Kita saksikan, kita simak atau nyanyikan ikut juga dengan lagu listrik. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila tersentuh bisa celaka. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila tersentuh bisa celaka. Demikian lagu tentang listrik. Di sini ada beberapa inti yang anak-anak sekalian perhatikan, bahwa alat-alat elektronika, ya, listrik bisa menyala, lampu bisa menyala karena ada aliran listrik, TV bisa menyala karena ada aliran listrik, magicom bisa untuk memasak nasi juga karena ada aliran listrik. Namun di balik itu, anak-anak jangan bermain-main dengan listrik karena sangat bahaya. Jika menyentuhnya akan berbahaya karena ada setrumnya dalam listrik itu. Ya, jadi nanti dalam mengamati atau melakukan percobaan, meskipun dengan batu baterai, ya, tetap dibutuhkan pendampingan orang tua atau kakak yang paham akan listrik. Oke, anak sekalian, paham semuanya? Ya, pokoknya pendampingan orang tua ya di rumah masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum kita memasuki materi tentang cara kerja rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran, kita mengingat kembali bahwa dalam rangkaian listrik itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Dikandung maksud atau maksudnya apa? Bahwa rangkaian terisi terbuka itu di mana rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa, namun di dalamnya tidak ada aliran listrik yang mengalir. Ya.
atau bisa juga dengan rangkaian terputus karena saat itu saklar terbuka. Ya, ini di sini ya. Perhatikan rangkaian listrik terbuka di sini ya. Alat listrik yang disusun sedemikian rupa, tapi di dalamnya tidak ada aliran listrik, yang mengalir. Atau disebut dengan juga rangkaian listrik terputus karena saat itu saklarnya terputus terbuka sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir di sini. Ya, ada. Sehingga tidak menyala. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa, tapi di dalamnya terdapat aliran listrik yang mengalir. Karena saat itu saklarnya tertutup. Nah ini contohnya. Ini saklar tertutup sehingga ada aliran positif negatif yang mengalir di dalam kabel tersebut sehingga terjadi nyala lampu. Itu rangkaian listrik tertutup. Jadi ada dua secara umum, terbuka dan tertutup. Terbuka itu saklarnya putus, tertutup saklarnya nyambung ya. Untuk selanjutnya mari kita amati, lihat ya, perhatikan, pahami video tentang pengamatan rangkaian listrik di rumah kalian. Oke. Perhatikan. Mengamati rangkaian lampu. Nah, ini rumahnya Eko. Ada 3 ruangan yang berbeda di rumahnya. Kita bantu Eko memilih ruangan yuk. Klik gambar ruangannya ya. Dapur, rangkaian listrik seri. Eko mengamati lampu yang berada di dapurnya. Nah, Di dapur, yang pertama dipasang 2 rangkaian lampu dan 1 seri saklar. di dapurnya Kita rumah bantu Eko. Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Ini saklar satu di sini gambar Ketika utamanya. saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu dapur pun menyala. Nah, nyala ini Sekarang skemanya. Ayah Eko akan melepas lampu Ini L1. arus listriknya. Ayo kita bantu Ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, maka lampu L2 mati. Nah, S1 dilepas, Ini lampu menunjukkan mati. bahwa rangkaian lampu ruangan dapur adalah rangkaian seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain pun akan mati. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik dapur rumah Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Nah, lampu L2 dilepas, maka L1 mati. Kamar Eko. Kita masuk ke kamar. Listrik paralel. Kamarnya Eko. Eko Perhatikan. mengamati rangkaian lampu yang berada di kamarnya. Di kamarnya Ini jenis paralel. dipasang 2 buah lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, Nyala. ketika saklar dalam Duanya posisi nyala. menyala, Nah, ini arus maka listriknya. kedua lampu kamar pun menyala. Sekarang Ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu Ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. L1, Lihat L2 tetap saat menyala. lampu L1 dilepas, lampu L2 tetap menyala. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu kamar Eko adalah rangkaian paralel. Karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain tetap hidup. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik kamar Eko. Klik tombol saklar ini untuk
rangkaian lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Ini paralel ya, paralel. Jika satu mati, maka yang lain masih tetap menyala. Ya, karena masih ada arus. Kita masuk ke ruang tamu. Campuran. Nah, ini campuran. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di ruang Ini tamu. sakral, ada Di 2. ruang tamu terpasang 3 buah lampu dan 2 buah saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklar 1, teman. Perhatikan, teman. Ketika saklar 1 dalam keadaan menyala, hanya ada satu lampu yang menyala, yaitu lampu L1. Ini Sekarang L1. kita bantu Eko menyalakan lampu yang lain yuk. sakral 2. Klik tombol saklar 2 ya. Klik. Nah, jika saklar Nyala. 2 dalam keadaan menyala, maka lampu L2 dan L3 menyala. Nyala semuanya Sekarang tiganya. Ayah Eko akan melepas lampu L2. Kita bantu Ayah Eko melepas lampu L2 yuk. Klik Kita lampu L2 L2 dilepas. ya. Lihat, teman. Maka Saat lampu L2 L3 dilepas, akan mati. maka Karena ini lampu seri. L3 mati. ini seri. Sementara itu, lampu L1 tetap Satu tetap menyala. menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian pada lampu L2 dan L3 disusun secara seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, lampu yang lain akan mati. Jadi, ketiga lampu pada ruang tamu tersebut disusun secara campuran karena terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, itu ya, jadi untuk yang terakhir ini campuran ya. Di video itu bisa kalian pahami, amati, dan kalian bisa mencoba mengamati di rumah, rangkaian listrik di rumah bersama orang tua, didampingi orang tua atau kakaknya, atau mencoba dengan rangkaian alat-alat sederhana dengan baterai yang kamu beli di toko-toko atau di warung-warung dan lampu bohlam kecil. Nanti diamati bagaimana cara kerja rangkaian seri, cara kerja rangkaian paralel, dan cara kerja rangkaian campuran. Seperti video tadi yang baru kita saksikan. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham dan bisa mencoba mengamati atau mencoba di rumah dengan pendampingan orang tua, kakak, atau saudara yang paham akan listrik. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.